Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast dan program Q&A Agrimedia. Di hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kalau kita sederhanakan hidup ini kayak di persimpangan. Jadi ada syariah, ada hukum, ada ekonomi dan teknologi. Yang kemudian terkadang orang bingung akan belok kemana. Tapi beliau yang hadir hari ini itu sudah membuat peta jalannya sebaiknya kemana dan arahnya kemana. Beliau adalah Pak Agus Salim Ferdiadi. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Bapak. Beliau adalah sosok dosen di UIN Jurasio Metro, sekaligus mungkin juga di sini posisinya adalah sekretaris program studi untuk hukum ekonomi syariah. Dan kemudian beliau juga menulis risetnya terkait dengan hukum, bisnis, HKI, yang kemudian sampai pada regulasi e-commerce yang hari ini cukup juga menjamur di mana-mana, yang kemudian dilihat dari perspektif makot syariah, kodi syariah. Ini topik yang cukup lumayan berat bagi kita, tapi tentunya kita yakin narasumber kita hari ini akan coba menjawab pertanyaan juga nanti, Pak. Ada beberapa pemirsa kita yang kemudian nanti akan menanyakan beberapa hal. Baik, selamat datang Bapak, dan kita akan mulai di topik awal ini, yaitu kaitannya dengan hukum ekonomi syariah, Pak. Yang kalau misalnya kita lihat teman-teman di luar itu suka bilang gini, Pak, orang yang memilih jurusan ini karena kebetulan juga teman-teman tuh banyak yang dari UIN, jadi antara dua, Pak, yang milih jurusan ini. Kalau nggak idealismenya yang bagus, kuat. Yang kedua karena saya dulu salah jurusan daftarnya. Kalau Pak, ini guyon yang kemudian mudah-mudahan nggak bener nih, Pak, gitu. Nah, kemudian gimana cerita awalnya yang kemudian Bapak akhirnya menekuni di program studi itu bidang ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Jadi kalau mau cerita gimana prosesnya saya bisa hukum ekonomi syariah itu, saya harus kembali ketika kuliah S1. Oke. Jadi ketika kuliah S1 itu saya dulu kebetulan kecelakaan masuk ke program studi hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Saksinya di UIN Bandung saat itu, hanya karena senior saya, kakak kelas saya di SMA itu kuliah di jurusan itu. Jadi singkat cerita, berjalanlah perkuliahan itu sampai dengan selesai. Dilalahnya waktu itu kami termasuk, kalau saya membahasakan itu, jadi korban apa? Karena pada saat itu ada kebijakan Menteri Agama yang mengubah gelar yang awalnya dari sarjana hukum Islam, kemudian menjadi sarjana syariah. Ketika terjadi perubahan gelar itu, pikiran awal saya ketika lulus S1 ini, saya harus menyelamatkan buntut nama saya. Karena SSI itu nggak menjual sama sekali menurut perspektif alumni. Di saat itu ya, Pak? Iya, ada yang melesetkan sarjana syaiton, sarjana segala macam. Jadi gelar pun sudah diplesetkan sedemikian. Wah, ini kalau saya bilang, ini kalau nggak saya selamatkan gelar belakang saya, ini bahaya. Akhirnya saya kemudian konsultasi dengan pembimbing saya, dan saya diarahkan untuk kuliah ke tempat lain. Kemudian saya konsultasi lagi, Pak, saya punya dua pilihan ini, antara tetap di hukum keluarga atau pindah ke hukum bisnis yang sifatnya lebih umum. Kemudian dosen pembimbing saya sekarang Profesor Dr. Ramdhani Wahyu Sururi, salah satu guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, beliau menyampaikan, ambil saja yang hukum bisnis. Karena itu masih sedikit. Akhirnya saya mengambil S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian menyelesaikan studi itu di 2015. Di 2016 itu akhirnya saya bergabung dengan home base pertama saya waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, di hukum keluarga juga. Kemudian karena core keilmuan saya di hukum bisnis, ada korelasinya dengan hukum ekonomi syariah, akhirnya saya ditarik ke hukum ekonomi syariah. Dan di 2021 atau 2022 itu saya ditugaskan oleh Bu Rektor pada saat itu menjadi sekretaris program hukum ekonomi syariah.
Dan kebetulan karena saya memang, ini core keilmuan saya nih, hukum bisnis. Cocok Ya. Karena kan sebetulnya kalau kita berbicara hukum ekonomi syariah kan artinya kita berbicara hukum bisnis. Tidak jauh beda sih, hanya saja kita menambahkan perspektif syariahnya saja. Nah, itulah kira-kira awal mulanya saya bergabung dengan hukum ekonomi syariah dan merasakan itu adalah core keilmuan yang harus saya kembangkan. Jadi saya fokuskan gitu. Baik Pak. Kemudian tadi Bapak diamanahi di sekretaris program studi ya Pak ya? Betul. Kalau boleh tahu kita nih, sekaligus mungkin teman-teman di Agri Media yang hari ini sedang menyimak, apa sih sebenarnya kalau boleh tahu kita peran seorang sekretaris prodi Pak? Kalau untuk di jurusan yang Bapak Mbana ini? Aduh, saya agak susah itu menjelaskan kalau ditanya tentang peran sekretaris prodi ini ya, karena seperti apa namanya? Kalau secara administratif sebetulnya ya hanya melakukan pelayanan administrasi akademik saja. Misalkan kalau ada mahasiswa yang mau minta dijadwalkan seminar proposal, mau mendaftar ujian komprehensif, mau mendaftar turnitin dan lain sebagainya, itu yang paling sering kita hadapi dalam sehari-hari. Tapi kalau dalam aspek yang lain seperti pengembangan mungkin kurikulum Pak, pengembangan kurikulum dan lain termasuk sampai dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kita koordinasi dengan Kaprodi karena kan seperti yang kita ketahui bersama decision makernya kan tetap di Kaprodi, apakah Kaprodi akan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah kita obrolkan itu atau program apa. Nah, karena kebetulan Kaprodi saya seperti yang saya alami sehari-hari itu, beliau itu adalah orang yang tidak mau anak buahnya pusing. Jadi banyak. Saya kadang-kadang saya selalu membanggakan Kaprodi saya di antara teman-teman. Saya itu diuntungkan. Walaupun kadang-kadang teman sekretaris prodi yang lain itu sibuknya luar biasa. Iya, tapi karena kebetulan. Iya, makanya saya bilang saya itu termasuk sekretaris prodi yang diuntungkan, sangat-sangat diuntungkan. Simple plan kalau iya, betul. Jadi saya hanya melakukan rutinitas hal-hal yang bersifatnya berat. Walaupun Kaprodi tetap ngobrol dengan saya, misalkan bertanya tentang, ini kita hukum ekonomi syariah nih, arah lulusannya mau di kemana ini? Kita sharing di situ. Karena beliau selalu mengatakan ini kalau dalam pandangan saya wujud tawaduknya beliau. Karena basic ilmu saya adalah bukan hukum ekonomi syariah. Menurut antum nih katanya yang punya core keilmuan di bidang situ, apa nih harus kita arahkan kemana teman-teman mahasiswa? Pikir saya kita tidak usah berfokus, salah satu obrolan kami kita tidak boleh berfokus kajian hukum ekonomi syariah itu di aspek fikihnya saja. Membatasi ruang fikih aja. Karena kan kalau saya track ke belakang ya sebetulnya banyak juga dosen-dosen hukum dosen-dosen SI yang sudah aware dengan tapi kalau kita track ke belakang maka riwayat riset yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin tidak termasuk dosen. Kalau dosen saya tidak begitu mengikuti, tapi overall kalau ketika berbicara track record penelitian yang dilakukan mahasiswa, ya nggak jauh-jauh. Musyarakah, kemudian hiwalah, kemudian mudharawah, berputar saja sekitar itu ya. Nah, kemudian yang kadang-kadang menurut saya agak mengapa terjadi menurut saya pribadi ini di HESI kita ini terjadi stagnansi keilmuan karena kadang-kadang yang diteliti oleh mahasiswa HESI itu misalkan tentang ijon ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang udah sebenarnya banyak orang sudah banyak sekali diteliti oleh orang. Ini kita harus keluar dari zona-zona yang seperti ini. Nah, kebetulan Kaprodi yang sekarang dengan Kaprodi yang sebelumnya itu visinya sama. Jadi saya mengalami dua masa kepemimpinan. Jadi mereka visinya yang sama, mempunyai visi keilmuan yang kita harus keluar dari core ini. Ya, kalaupun memang ada fikih muamalahnya itu harus sebagai basic utama, tapi ke depan itu harus diperluas lagi lebih lanjut. Ya, kalau dalam pandangan saya yang hukum bisnis murni ya kita tarik ke arah sana. Karena sebetulnya peluang untuk ditarik ke sana itu jauh lebih luas dari sekedar pembahasan yang sifatnya fikih muamalah yang sangat normatif seperti itu. Itulah kurang lebih. Dan teman-teman semuanya, kalau kita misalnya ini Pak, melihat fenomena hari ini yang kemudian zaman itu transaksinya udah mulai pindah Pak ke semua yang hampir ke layar HP kan gitu. Yang tadinya dia interaksi langsung, kemudian hari ini kita sudah mulai ada di layar HP yang kemudian kalau menurut Bapak
di tengah digitalisasi dan globalisasi yang makin ya mungkin menyebut beberapa orang liar gitu ya. Apa sebenarnya peran utama hukum ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, Pak? Saya rasa kalau kita berbicara hukum ekonomi syariah, kita harus melihat kedua perspektif dulu. Oke. Soalnya kalau dalam pemahaman saya pribadi, kalau kita berbicara tentang hukum itu dalam pandangan saya sebagai termasuk yang mengamini paham positivistik. Apa itu Pak? Boleh dikasih nih Pak? Bagi kita yang lain apa ya gitu? Jadi kan di dalam ilmu hukum itu kan ada salah satu paham yang mengatakan bahwasanya ada teori hukum murni. Hukum murni yang mengatakan bahwasanya sesuatu itu bisa disebut hukum ketika itu sudah menjadi regulasi yang tertulis. Oh, oke. Harus karena tertulis. Ya betul. Jadi dia harus tertulis Jadi kalau dia tidak tertuang dalam bentuk regulasi yang tertulis itu belum bisa disebut sebagai hukum. Nah, itu yang aliran hukum murni lah bahasa hukum murni. Walaupun di dalam perspektif yang lain kan ada juga yang mengatakan ya hukum itu anything yang bisa memberikan rule bagi manusia itu hukum juga ya. Nah, tapi saya termasuk kalau kita menggunakan perspektif hukum murni itu tadi, maka hukum ekonomi syariah itu kita berbicara tentang regulasi yang ada. Regulasi yang ada yang berbicara tentang ekonomi syariah. Dalam konteks Indonesia itu mungkin rujukan utamanya itu adalah kompilasi hukum syariah. Ya, regulasi hukum ekonomi syariah itu tadi KHS lah, yang itu harus menjadi kitab sucinya mahasiswa HESI. Kitab suci. Iya betul, itu menjadi rujukan utama. Panduannya. Di selain kitab undang-undang hukum perdata dan lain sebagainya. Karena kan HES itu kalau dalam perspektif ilmu hukum, fokus utamanya itu adalah hukum perdata. Karena dia berbicara tentang kontrak bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan perspektif yang lain, bahwasanya dalam artian yang lebih luas, hukum ekonomi syariah itu sebagai bagian dari fikih muamalah, maka itu yang bisa kita tarik ulur ke sana ke sini. Jadi kalau kita menggunakan hukum ekonomi syariah, maka kita akan terpaku sebetulnya itu. Apa yang dikatakan oleh KHS, apa yang tidak dikatakan oleh KHS. Tapi kalau dalam perspektif yang lain, kita menggunakan misalkan fikih muamalah sebagai aturan hukum yang lebih luas, maka itu bisa kita tarik ke sana kemari artinya karena kan sebagai yang kita ketahui bersama kan dalam pandangan kita orang Islam kan yang namanya syariah itu kan cakupannya luas, universal, berlaku masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, sebetulnya kalau dalam perspektif saya pribadi melihat fenomena perkembangan teknologi, transaksi hari ini dan lain sebagainya, which is kalau dalam pandangan saya globalisasi itu rumah besarnya. Kalau kita berbicara ekonomi, berbicara teknologi, berbicara apa, itu hanya toolsnya saja untuk mencapai globalisasi itu. Karena kalau kita berbicara tentang misalkan ajaran Islam sendiri, kalau saya selama ini memahami bahwasanya Islam itu menghendaki unifikasi. Sama halnya dengan globalisasi kan menghendaki unifikasi sebetulnya, kesatuan, kemudahan dan lain sebagainya. Jadi menghilangkan batasan-batasan antar negara, menghilangkan batasan-batasan antar wilayah dan lain sebagainya. Dalam praktek perekonomian modern kan itu yang sebetulnya dikejar. Bagaimana kita yang ada di Indonesia bisa bertransaksi langsung dengan yang di Amerika. Bagaimana kita yang di Indonesia bisa bertransaksi langsung dengan artinya dalam konteks itu hukum ekonomi syariah itu bisa berperannya itu memberikan acuan bagi muslim khususnya itu agar tidak melewati rambu-rambu apa yang ditetapkan halal dan haram oleh syariat. Dalam perspektif saya jadi selama dia tidak masuk ke perkara-perkara yang syubhat dan lain sebagainya, tetap kembali ke koridor innal halala bayyinun wal harama bayyinun itu, yang bahwasanya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara keduanya syubhat, maka itu yang harus menjadi pegangan bagi kita muslim. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian yang menarik juga Pak Agus atau beliau ini juga nulis publikasi kaitannya dengan e-commerce dan marketplace syariah ya Pak ya. Ini yang kemudian jadi penasaran dari semua itu. Coba kalau bicara kayak model transaksi online, izin usaha digital ya Pak, sampai finance dalam marketplace ini, kalau kita melihat konsentrasi kepenulisan Bapak, di mana sih sebenarnya posisi syariah berdiri saat ini kalau melihat dari data tadi itu Pak? Itu nice. Itu kan tulisan itu kalau saya tidak salah. Dibuat tahun berapa tuh Pak? Di 2024. Oh, belum apa ya? Masih keras ini. Betul, 2024. Dan eksklusif kayaknya. Jadi tulisan itu berangkatnya sebetulnya dari itu
saya kerjasama dengan mahasiswa karena itu adalah kegelisahan mahasiswa yang tidak terarah, kemudian saya arahkan kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya kegelisahan akademiknya itu adalah dengan adanya peristiwa TikTok pada saat itu, TikTok Shop. Yang TikTok Shop itu yang kemudian melahirkan kegelisahan di kalangan UMKM, banyak UMKM kan impactnya nyata sekali. Kemudian oleh Mendak pada saat itu dikeluarkanlah regulasi untuk menutup TikTok Shop itu tadi. Itu kan agak goyang juga ya Pak, sisi penggunanya TikToknya betul. Jadi kan banyak juga pedagang-pedagang online yang memanfaatkan itu kemudian terkena imbas ya. Nah, kemudian kan mahasiswa ini, saya sebut saja namanya si Listi ini, bingungan dia mau mengarahkan mana. Saya arahkan, kamu kaji itu kira-kira regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tadi, dalam hal ini Kemendak itu, kalau kita tinjau dari syariahnya, khususnya maqasid syariahnya itu seperti apa? Apakah dia nanti akan menjaga yang 5 unsur itu tadi, dia akan masuk yang mana nih lebih dominannya? Apakah ke hifzuddinnya, hifzul akalnya, hifzul malnya dan lain sebagainya. Jadi saya fokuskan kajian itu ke arah sana. Kemudian termasuk juga kita harus mengkaji juga, saya sampaikan di dalam tulisan itu harus ditekankan begitu, karena saya koreksi bolak-balik itu. Ini periodisasi tentang maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu menjadi point of view utama dalam tulisan itu. Jadi kita ingin melihat bahwasanya regulasi yang berkaitan dengan praktik e-commerce yang ada selama ini. Karena kan kalau ke inti tulisan itu kan adalah bagaimana regulasi tentang penutupan TikTok Shop itu ditinjau dari maqasid syariah. Dalam hipotesa saya pada saat itu sebetulnya mengandung lebih banyak maslahat, lebih banyak penjagaan hifzul malnya bagi para pelaku UMKM. Jadi kan fokusnya itu situ. Jadi ketika saya bilang secara bentuk transaksi, regulasi yang ada khususnya yang berkaitan dengan itu benar-benar tujuannya adalah untuk menjaga agar ekosistem ekonomi yang ada di pengusaha yang menengah ke bawah itu tadi tetap terlindungi ya. Jadi secara hifzul mal lah lebih dominannya sama sebagai pertimbangan. Itu sebetulnya. Oke. Nah, kalau boleh lebih spesifik nih Pak. Kemudian tantangan terbesar yang kemudian penerapan prinsip syariah dalam e-commerce di Indonesia nih Pak sebenarnya? Apakah lebih kepada regulasi atau lebih kepada perilaku pelaku usahanya, atau teknologi yang kemudian terlalu cepat berlari Pak, yang kemudian beberapa masyarakat tentu nggak semua bisa ikut mengejar kecepatan teknologi ya Pak ya? Itu menarik sekali. Jadi kalau kita ditanya tentang yang kurang itu apakah regulasi, apakah perilaku, atau memang respon kita nih kalau cepat dengan kecepatan teknologi. Nah, saya ingin mulai dari yang ketiga dulu deh. Yang ketiga, bagaimana respon berkaitan dengan kecepatan perkembangan teknologi? Kalau saya pribadi berpandangan, disinilah menangnya syariat Islam. Poinnya disinilah menangnya poin syariat Islam. Karena kalau menurut saya pribadi, dalam pemahaman saya pribadi, perkembangan teknologi yang ada saat ini itu hanya baru sebagian kecil dari kemajuan yang sebetulnya sudah digambarkan oleh syariat jauh lebih dari itu. Ya kalau kita berbicara teknologi misalkan hari ini kita masih berbicara tentang e-commerce dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang artificial intelligence yang itu baru permulaan sebetulnya. AI itu kan baru permulaan, kan ada perkembangan lebih lanjut. Yang ada yang artificial general intelligence itu yang dia beratus-ratus kali lipat akan lebih cerdas dari AI saat ini. Nah, syariat itu sudah memberikan gambaran tentang teknologi yang lebih advance dari. Salah satu contoh sederhananya deh, misal kalau kita berbicara teknologi ini, bukan hanya AI saja, misalkan tentang teleportasi. Ya, kita sudah sama-sama tahu Al-Quran sudah menceritakan tentang teleportasi itu dari zaman Nabi Sulaiman. Artinya itu kan pas kejadian yang masa lampau sekali, yang sampai hari ini sudah beribu-ribu tahun kemudian itu belum terrealisasi. Artinya kalau kita mau berbicara tentang teknologi yang lebih advance, saya berkeyakinan termasuk orang yang berkeyakinan
syariat Islam itu berbicara teknologi lebih advance daripada hari ini sudah berkembang. Iya, daripada yang berkembang ini hanya sebagian kecil baru bisa diungkap oleh manusia. Teknologi yang ada di makhluk hidup aja belum ada yang membuat jantung dan lain-lain. Itu kan adalah teknologi yang sifatnya advance. Seperti itu, kamera dan lain sebagainya, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini berkaitan dengan regulasi atau perilaku. Dua-duanya perlu kita perkuat. Oh, tetap dua-duanya tetap kita perkuat. Regulasi itu dia menjadi penting karena sekali lagi kalau kita berbicara konstitusi, negara kita adalah negara hukum. Sehingga kalau untuk melegalkan suatu aturan syariat dalam hal ini, maka kita harus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan itu. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang perilaku, kita sebagai umat Islam khususnya atau manusia Indonesia secara umum, kalau regulasi itu sudah jadi, maka regulasi itu harus menjadi panutan, harus jadi jadi panduan, jadi jadi batasan, jadi pembatas bagi mereka yang menggunakan teknologi itu tadi. Seperti itulah kurang lebih singkat. Pak. Dan ini menariknya ada satu pertanyaan nih Pak, yang langsung mampir di kita dari yang menyimak hari ini. Ya, pertanyaannya, apa langkah konkret untuk menggabungkan antara teknologi dengan nilai syariah, Pak? Menggabungkan teknologi dengan nilai syariah. Menggabungkan teknologi dengan nilai syariah itu kalau dalam pandangan saya, ya tetap yang tadi saya katakan, kita harus bisa memisahkan halal dan haram. Jadi dalam pengembangan teknologi itu, kita kan kalau berbicara tentang makosid syariah itu kan kita bicara tentang kemaslahatan. Jadi kita berbicara tentang teknologi, berarti kan kita berbicara tentang ide, pembentukan, kemudian sesudah pembentukan teknologi itu kita lanjutkan ke sosialisasi atau publikasi sehingga digunakan oleh masyarakat. Nah, dalam proses pembentukan itu maka nilai-nilai syariat itu kita harus patuhi. Jadi apapun misalkan kalau kita berbicara tentang fintech misalnya, berbicara tentang fintech itu kan bagian daripada perkembangan teknologi di bidang keuangan. Nah, di dalam fintech itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah itu sendiri. Misalkan kalau di dalam pembentukan teknologi fintech itu tadi kita harus memperhatikan, misalkan kalau itu kan dalam pemahaman saya ketika berbicara teknologi kita kan artinya berbicara tentang algoritma angka-angka. Bagaimana kita menyisipkan dalam angka-angka itu agar ketika ada indikasi misalkan riba di situ, maka serta-merta sistem itu bisa menolak. Ini indikasi akadnya, indikasi riba itu kalau ada keuntungan yang didapatkan tapi menekan si penghutang misalnya. Nah, kalau ada indikasi-indikasi yang seperti itu, maka kan perkembangan teknologi hari ini harus bisa langsung mengkat itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi integrasi nilai-nilai syariah ke dalam praktek ekonomi khususnya teknologi itu ya bagaimana kita menginternalisasi prinsip-prinsip syariah itu tadi ke dalam teknologi itu sendiri. Seperti itulah kurang lebih. Ya walaupun kalau tadi ketika kita bicara style dan sistem algoritma hari ini ada semacam tantangan tersendiri sih ya Pak ya, yang kemudian ini kaidahnya jangan sampai melanggar syariah gitu ya. Betul sekali. Gitu. Kalau Pak lihat gitu fenomena itu Pak. Dengan kita kemudian negara kan sistemnya ekonomi kapitalis tahu saya. Iya betul. Coba Pak kalau ditinjau dari sini. Itu salah satu dilema yang dihadapi oleh ekonomi Islam ketika berbicara tentang dunia realita. Jadi kita mundur sedikit, bukan berbicara teknologi, misalkan dalam praktik perbankan saja. Saya pernah mendengar statement seperti ini dari pelaku perbankan itu sendiri. Dia mengatakan prinsip perbankan syariah itu rigid, riba itu haram. Jelas itu ya Pak ya? Jelas, itu sudah jelas. Tapi dalam tataran implementasi itu tidak bisa terrealisasi serta-merta seperti itu, Sir. Karena ada sistem perbankan, kita punya sistem perbankan di negara kita ya? Sistem perbankan di negara kita yang meskipun perbankan syariah tadi dalam praktiknya sebetulnya sudah menjalankan prinsip syariahnya, betul. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang kemudian kaitan dengan itu, dan itu tidak bisa dihindari oleh perbankan syariah itu sendiri. Jadi secara sistem kita itu memang bisa dikatakan sangat sulit untuk merealisasikan syariah yang ideal itu kan. Ya, min 75%. Iya. Karena ada semacam ini Pak, obrolan teman-teman tuh
ini syariah sama konvensi seolah-olah kayak nampak Iya, sama, betul. malah syariah lebih ribet gitu ya. Betul. Dan itu realita yang sampai hari ini tidak bisa kita Belum sempat terpecahkan Iya, dan terjawab. betul. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Pak, yang kemudian nyambung dari obrolan kita Pak. Nah, pertanyaan kedua ini di mana letak benturannya Pak antara syariah dan algoritma dalam ekonomi digital? Lebih mempertegas dari obrolan tadi ya Mas. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi apa tadi? Sorry? Jadi benturannya Pak, benturan antara syariah dan algoritma dalam ekonomi digital. Benturan antara algoritma dan syariah itu sebetulnya mungkin ya ini Iya Pak, ada pandangan mungkin saja hanya mungkin saja ya. Mungkin itu ada dua hal sebetulnya kalau teman-teman. Yang pertama itu kreatornya, yang kedua itu usernya. Oke, pengguna. Iya, usernya. Jadi kreator itu apakah kreator itu karena sependek pengetahuan saya sampai hari ini kalau kita berbicara teknologi ekonomi ya, nampaknya baru berapa persen yang ilmuwan muslim yang terlibat dalam perkembangan teknologi itu. Artinya apa? Artinya kalau kita menanyakan benturannya ya jelas beda etik kan. Mereka yang membentuk itu tidak memahami etik syariah. Dari situ saja kita sudah bisa melihat, sudah bisa melihat akan ada benturan juga. Artinya orang yang tidak paham syariah ya pandangannya kan akan berkata ya saya mau bodoh amat mau seperti apapun teknologi yang saya buat, pokoknya saya buat teknologi. Mau urusannya dengan syariat Islam saya nggak tahu urusannya. Pokoknya saya mah ini teknologi bisa saya ciptakan, bisa digunakan dalam masyarakat. That is all kan. Itu aja. Nah, sekarang tinggal usernya nih. Nah ini yang harus yang harus dibentengin kayaknya. Betul. Yang harus memiliki benteng terkuat itu adalah usernya, kita sebagai user. Balik lagi itu artinya bagaimana kita sebagai user teknologi itu tadi mengendalikan teknologi itu. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita harus mengendalikan teknologi itu. Karena dalam ketentuan yang general saja kan yang menjadi pengelola dunia ini kan manusia sendiri. Artinya manusia itu dia sebagai objek, dia sebagai subjek, dia sebagai kreator, dia juga sebagai user kan. Artinya kan seperti itu. Nah, artinya bagaimana kita memposisikan kita sebagai pengendali utama itu di dalam interaksi antara teknologi dengan syariah itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kalau tadi di ujung Pak, maksudnya ini sebenarnya kalau kita boleh juga mengambil kesimpulan sementara, ada peluang juga sih nampaknya Pak. Maksudnya teman-teman yang punya kapasitas hukum syariah ini akan juga punya peluang dakwah untuk kemudian melindungi user yang kemudian hari ini nggak punya kapasitas untuk memutuskan kan Pak, gitu Pak. Betul. Saya setuju sekali. Karena sarjana hukum ekonomi syariah ini promosi hukum ekonomi syariah. Ayo yang gabung. Kita proyeksinya jauh depan. Pak Kokrodi tolong dicatat bagian dari promosi prodi. Jadi kedepannya itu adalah salah satu, kalau kita kembali ke yang saya katakan di awal bahwasanya sekarang itu yang paling penting itu adalah bagaimana menyusun regulasi yang itu akan bisa memagari kita manusia, kita warga Indonesia sebagai kreator dan sekaligus sebagai user daripada teknologi itu tadi. Artinya apa? Di dalam pembentukan regulasi yang akan menjadi menjadi acuan itu tadi, kita harus betul-betul menginternalisasi secara sadar, secara ideal apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam syariah itu sendiri. Agar itu, karena kan kalau kita berbicara regulasi artinya keberlakuan regulasi itu untuk nasional, bukan hanya untuk kita umat Islam saja. Artinya bukan untuk internal umat Islam. Kalau kita berbicara regulasi dalam hal ini adalah berbicara undang-undang, maka undang-undang itu adalah sesuatu yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta. Nah, sehingga di dalam penyusunan itu tadi kita harus menginternalisasi prinsip-prinsip syariah yang utama itu dan harus mengedepankan betul-betul kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada indikasi mafsadat itu akan lebih besar daripada kemaslahatan bagi manusia, maka itu harus dihindari sebisa mungkin. Artinya harus dihindari itu harus dibikin aturan yang betul-betul ketat berkaitan dengan itu. Sebagai contoh misalkan, kita berbicara tentang teknologi sekali. Kita berbicara tentang industri misalkan yang bergerak di saya punya saudara ipar itu kebetulan bekerja di perusahaan yang dia
membuat onderdil sepeda. Oh. Sepeda-sepeda yang bukan sepeda-sepeda yang seperti yang kita pakai. Iya. Soalnya sepeda-sepeda yang mahal lah intinya. Nah, salah satu poin yang disampaikan beliau ketika kami sharing ngobrol antara adik dan kakak itu adalah bahwasanya bagaimana para engineering di suatu perusahaan itu didorong untuk menciptakan teknologi yang itu bisa meminimalisir penggunaan manusia. Oh. Dalam konteks itu, maka regulasi itu harus dibuat ke arah sana. Bagaimana memprotek manusia ini tadi agar salah satu misalkan pekerjaan sebagai salah satu upaya manusia untuk mendapatkan penghidupan itu dan itu agar terlindungi juga. Ya. Nah, artinya kan regulasi seperti ini ada korelasinya dengan yang saya katakan tadi. Regulasi dalam hal ini harus bisa memprotek ke arah sana. Jadi kalau kita berbicara regulasi harus berbicara kemaslahatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh insan yang ada di Indonesia. Baik Tidak hanya Islam muslim dan saja, muslim, ya. ya. Islam dan non-muslim. Karena itu mengancam juga ketika hari ini, betul, Pak, ya. betul. Kan kita selalu kan yang digaungkan hari ini adalah bagaimana tentang Teknologi menggantikan. Iya, teknologi itu kan menggantikan manusia, mulai dari tentang tentang bagaimana nanti kasir akan digantikan. Bahkan kalau diskusi-diskusi itu tidak menutup kemungkinan hakim yang hari ini yang gajinya luar biasa itu dengan banyak keputusan yang waduh ini bener apa enggak? Oh iya, berdasarkan berita yang beredar. Iya. Berdasarkan berita kita ya. Ada editing. Jadi kalau kita lihat hakim saja yang profesi menurut saya luar biasa lah. Tantangannya. Betul. Tantangannya dalam menetapkan hukum Indonesia kan tantangannya luar biasa. Nah, itu saja kalau kita mau berbicara pertimbangan hukum itu sudah dicontohkan dalam kasus kemarin yang misalkan dialami oleh Tom Lembong. Ya, Tom Lembong bagaimana Tom Lembong mengatakan saya sudah menanyakan itu pada artificial intelligence dan artificial intelligence menjawab. AI itu menjawab saya tidak bersalah. Itu kan menunjukkan ada indikasi bisa saja nanti tergantikan. Hakim itu juga kan tergantikan. Lantas mana yang akan tidak tergantikan oleh AI itu tadi kan itu adalah kegelisahan yang lain. Artinya apa? Ya regulator di negeri ini harus aware terhadap isu-isu yang seperti itu yang bisa mengancam kemaslahatan manusia. Itulah kurang lebih. Agak ngeliat tidur mungkin ya. Enggak Pak, aman Pak. Masih aman. Dan semakin menghangat setelah tadi coba disinggung ya di pinggir jurang kalau bahasa. Dan kita akan coba masuk lebih kepada lebih futuristik ya Pak. Oke. Karena kan sekarang AI itu sedang meledak di mana-mana dengan berbagai macam produknya. Betul. Nah kemudian dari sudut pandang hukum syariah Pak, kemudian peluang apa yang paling besar yang kemudian Bapak lihat dan tantangan apa yang paling kemudian mengganggu untuk kita ke depannya, terutama tadi kita juga menyinggung ternyata manusia aja udah siap-siap digantikan. Misalnya kalau ada AI yang melakukan screening kredit otomatis tuh Pak, atau analisis risiko atau kaitannya memfasilitasi transaksi keuangan syariah. Kemudian apa prinsip fikih atau makosid tertentu yang kemudian wajib harus dikawal dan tetap harus ada itu Pak? Mungkin ini kan tadi saya ada menyinggung sedikit tentang AI itu adalah hanya pintu masuk. Betul sih ya. Akan ada teknologi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih maju lagi daripada AI itu yang Artificial General Intelligence itu AGI. Nah, sekarang AI pembahasan kedepannya itu adalah AGI itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang AI itu kan hari ini tuh cara kerjanya parsial. Sebenarnya malah parsial. Iya, parsial. Parsial itu dalam artian kalau kita misalkan mau berbicara tentang riset, ada AI-nya sendiri yang lebih rigid daripada khusus dia detail. Iya, betul. Ngebahas kita mau berbicara AI tentang fintech misalnya ada AI tersendiri tentang itu. Nah, lagi-lagi kalau kita berbicara tantangan bagi kita manusia, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita agar tidak kalah dengan AI itu tadi. Walaupun secara matematis kita sampai 100 tahun ke depan dengan kemampuan AI hari ini, saya pastikan manusia akan terus kalah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh saja misalkan kita dengan prompt yang sederhana minta dibuatkan narasi tentang apa, kita yang memikirkan satu hari itu bisa dapat satu paragraf itu sudah luar biasa. Tapi AI sudah bisa melakukan itu lebih cepat. Artinya dalam konteks itu kalau kita berbicara kecepatan berpikir, maka saya termasuk yang berkeyakinan kita tidak akan belum bisa mengimbangi AI. Tapi ada satu hal yang bisa kita tekankan itu apa?
rasa kritis kita, Itu yang nggak bisa intuisi kita tergantikan Betul, oleh ya. nalar kritis kita, intuisi kita dalam membaca ataupun di dalam merespon segala sesuatu yang disajikan oleh AI itu tadi untuk kita. Kalau seandainya kita hanya menelan bulat-bulat apa yang disuapkan oleh AI itu kepada kita, maka selesai. Itu yang kita akan betul-betul bergantung, kita akan betul-betul terikat oleh AI itu. Tapi kalau kita mempunyai intuisi, kita mempunyai nalar kritis tentang itu, saya rasa kita akan tetap bisa memfilter apa yang diberikan oleh AI. Lebih seperti itu. Oke. Pak, ini izin Pak, ada yang bertanya kembali Pak. Jadi dari penanya kita, Agrimedia yang hari ini menyimak, apakah keputusan otomatis algoritma bertentangan dengan prinsip syariah Pak? Ini kalau kita berbicara algoritma, Jangan-jangan banyak nyimak yang dia ikut TikTokers dan jadi YouTuber Pak, yang mempengaruhi dan ini. Saya agak bingung sebetulnya dengan pertanyaan itu. Algoritma ini maksudnya seperti apa? Karena kalau kita yang bertentangan dengan prinsip syariah, algoritma ini maksudnya apakah yang berkaitan dengan penyusunan teknologinya itu sendiri kan, atau dengan etik yang digunakan di dalam kita menaikkan seperti itu Pak, seperti itu Pak. Ya, kalau menurut saya kalau arahnya adalah yang kedua itu melakukan segala cara agar bisa terbaca sebagai sesuatu yang memiliki hitungan kalkulasi yang tinggi oleh algoritma, maka menurut saya kalau itu menghalalkan segala cara, itu tentu adalah hal yang salah. Dalam artian misalkan saya ambil contoh saja, saya buat merek lagi, Pro atau TikTok, ya atau apapun konten media sosial yang itu mengharapkan FYP, FYP kan artinya kita berbicara tentang algoritma. Nah, dalam konteks itu saya rasa sesuatu yang melanggar dengan prinsip itu, contoh saja nih, mohon maaf ini, mungkin bagi kawan-kawan yang punya paham-paham bukan anti ya, agak sedikit bertentangan dengan patriarki. Misalkan para perempuan hari ini, perempuan itu kalau dalam pandangan saya yang mungkin sangat kolot itu sangat diproteksi sedemikian rupa oleh Islam, sangat diproteksi sedemikian oleh syariat. Bagaimana kalian harus menyembunyikan perhiasan kalian harus. Tapi hari ini dengan adanya algoritma yang mengharapkan segala menghilangkan malu. Contoh sederhana saja, bagaimana kita melihat hari ini perempuan yang tanpa malu melenggak-lenggok di depan kamera, itu menurut saya itu bertentangan dengan syariat. Karena apa, pada prinsipnya itu adalah perhiasan dari perempuan yang sebetulnya secara syariat tidak boleh ditunjukkan seperti itu. Rasa malu yang harusnya dimiliki oleh setiap mukmin itu juga itu juga adalah hal-hal yang harus juga diperhatikan. Iya, karena kan sebagaimana ya kita tahu bersama lah, rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Itu kan ada prinsip-prinsip dasar yang saya rasa seluruh umat Islam tahu dengan itu. Tapi karena dalam rangka mengejar algoritmanya agar naik supaya bisa FYP anything, kita kerjakan, lakukan apapun. Mau dia mandi lumpur, mengorbankan ibunya, dan sebagainya. Ya hanya itu satu tujuan saja. Artinya kalau dalam konteks itu, maka saya mengatakan itu adalah hal-hal yang melanggar prinsip syariah itu tadi. Tapi kalau dia misalkan dia melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, diskusi, kemudian atau membuat konten-konten yang positif, mengedukasi itu yang sesuai dengan prinsip syariah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi poin yang kemudian cukup menarik, pada hakikatnya hukum syariah lebih kepada ingin memproteksi Pak. Tadi kan aku juga yang hari ini kemudian terkadang ada teman-teman yang ini membatasi kan gitu, padahal kita lebih antara proteksi dan yang membatasi itu sudah satu hal yang berbeda. Ini yang mohon disimak dan lebih bijak melihat ini. Betul sekali itu. Iya. Jadi pesannya buat misalnya gaya banget juga. Boleh Pak. Jadi kalau buat pemirsa, jadi buat teman-teman yang mungkin mendengar posting hari ini, Anda yang influencer kah, Anda yang konten kreator atau kalau Anda seorang muslim, perhatikan batasan-batasan syariah itu. Perhatikan prinsip-prinsip syariat. Boleh mengejar FYP tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan akhlak kita seorang muslim. Jangan sampai meninggalkan atau mengesampingkan rasa malu yang itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, itu bagian daripada identitas kita sebagai seorang muslim. Dan ini tambah semakin menghangat Pak. Ada penanya berikutnya untuk semakin membuat kompor. Apa resikonya Pak?
Apa risiko terbesar jika terlalu bergantung pada algoritma? Ini algoritma yang FYP tadi. Iya, ini algoritma. Tergantung algoritma yang FYP tadi ya. Karena ada juga yang mulai merasa terbakar. Oke. Bergantung pada algoritma itu kalau menurut saya secara prinsip itu tidak salah. Selama cara-cara yang digunakan untuk bisa mencapai agar bisa dibaca sebagai rating yang tinggi oleh algoritma itu benar. Artinya membuat, kalau misalkan yang laki-laki membuat salto-salto terjun dari lantai 12 misalkan kan, biar jadi FYP itu sah-sah saja benar. Tapi kalau yang sampai menghilangkan rasa malu, ya itu hal-hal yang menurut saya yang sama sekali harus kita hati-hati dalam hal itu. Karena ya saya agak miris sebetulnya kalau melihat apa yang dikejar oleh para influencer, konten kreator dan lain sebagainya. Saya sebetulnya tidak pakai TikTok, tapi saya tahulah perkembangan yang sering dijadikan bahan diskusi, termasuk apa yang ditulis oleh orang-orang di dalam artikel ketika berbicara tentang FYP. Artinya kan banyak hal yang seharusnya tidak dilewati begitu saja oleh para influencer dan konten kreator ini tadi. Artinya bergantung pada algoritma itu tadi agar bisa terbaca dengan rating yang tinggi, dengan rating yang baik oleh algoritma itu sah-sah saja, baik-baik saja. Tapi caranya untuk bisa atau metode atau bahan yang digunakan untuk bisa mencapai rating yang tinggi itu tadi, itu yang harus kita hati-hati. Nah, menurut saya seperti ya, walaupun ini tadi barusan kata-kata hati-hati Pak. Waduh, boleh nggak ya? Aduh, ini melanggar nggak ya? Ini yang kemudian saya lintasan ini Pak, lintasan ide. Bagaimana program studinya Pak Agus ini punya ruang konsultasi. Wah. Bagi para konten kreator Pak. Ya Pak. Saya malah dapat ide dari nampaknya saya harus berkoordinasi. Kanda Mulki, kita harus berkoordinasi berkaitan dengan ide yang disampaikan beliau ini tadi. Nanti nampaknya itu kita harus Bismillah. Jadi artinya bagaimana kemudian program hukum ekonomi syariah hadir Pak. Hadir ya. Menarik itu. Itu sebagai ide berbeda. Ya, mudah-mudahan Pak. Kegelisahan yang kemudian tadi itu bisa menjadi solusi nanti. Mudah-mudahan. Dan lanjutannya Pak, ini apakah kemudian kerangka hukum syariah hari ini sudah cukup siap menghadapi big data dan AI, dan bagaimana masih butuh banyak adaptasi atau tidaknya kaitannya dengan hukum syariah? Kalau kita ke syariahnya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi awal, saya konsisten dengan pernyataan itu. Artinya syariah itu dia advance, dia lebih maju daripada manusia itu sendiri. Dia tidak tertinggal. Kecuali kalau hukum itu tertinggal. Karena mengapa saya katakan hukum itu tertinggal? Ya karena dia muncul teknologi respon. Kalau syariah kan tidak. Dia sudah hadir lebih dulu dan karena aturan dalam syariah itu sifatnya general dan lintas masa. Jadi ketika itu ditarik untuk kontekstualisasi suatu fenomena, itu tetap akan relevan sepanjang masa seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya adalah kita sebagai mukallafnya, kita sebagai yang mengekstrak hukum dari syariat itu tadi memiliki kapabilitas untuk menemukan hal itu di dalam syariat atau tidak. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau berbicara syariahnya sendiri ya tetap di advance, lebih advance dari tidak usah perlu meragukan ya Pak. Tidak perlu meragukan. Karena sekian melampaui dari zaman. Betul. Kayak kita mau berbicara menembus ruang angkasa. Nabi Muhammad sudah lebih dulu Pak. Iya, seperti itu. Orang masih butuh helm, Nabi Muhammad nggak butuh helm. Udah, artinya kan kita sebagai muslim harus meyakini itu. Manusia hari ini masih berdebat, bisa tidak orang ke bulan, masih berdebat tentang bumi itu datar atau tidak. Islam sudah berbicara jauh lebih daripada itu. Pesawat antariksa dibahas sudah hari ini berkembang. Al-Quran sudah di surat Al-Jin sudah lebih dulu. Lebih dulu dari itu. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang jin itu di antar bintang-bintang seperti itu. Iya. Dan ini Pak, untuk mahasiswa HESI dan anak-anak muda yang kemudian penasaran bekerja di persimpangan syariah dan teknologi ini tadi Pak. Apa pesan Bapak yang ingin coba Bapak sampaikan untuk mereka yang kemudian berinteraksi di dunia yang kemudian perlu pegang teguh kaitannya dengan norma dan nilai yang tadi kemudian tidak melanggar syariah, tetapi kemudian teknologi hadir untuk kemudian membantu manusia seperti itu. Ini kesempatan buat saya promosi nih, asik. Terima kasih Ekrini Media sudah memfasilitasi ini. Buat teman-teman mahasiswa ini, pesan saya adalah semakin tingkatkan kapasitas dan kapabilitas Anda.
selalu tanamkan ke diri Anda untuk setelah Anda menjadi sarjana itu nanti Anda bisa apa dengan ilmu yang Anda punya. Jangan selalu mengejar akan jadi apa. Karena kalau kita berbicara akan jadi apa, itu limited, terbatas. Anda mau jadi hakim, profesi hakim itu terbatas. Anda mau jadi pengacara, pengacara itu sudah banyak dan saingan Anda semakin banyak. Tapi kalau Anda berbicara tentang bisa apa nanti setelah menjadi sarjana hukum ya, sarjana hukum ekonomi syariah dalam hal ini, maka Anda akan bisa membuka peluang apapun nanti di depan itu menggunakan skill yang Anda punya dengan pertanyaan dasar, saya bisa apa nanti setelah sarjana. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan program studi ekonomi syariah, ayo bergabung. Ya, karena apa? Karena Anda kalau mau berbicara tantangan ekonomi hari ini, Anda mau berbicara perkembangan teknologi di bidang ekonomi hari ini, kami di hukum ekonomi syariah khususnya yang di UIN Jurasiwo Lampung insya Allah memiliki kapabilitas untuk bisa membuat itu. Nah, sedangkan untuk teman-teman secara umum kalau kita berbicara tentang teknologi dan syariah, silahkan kita manfaatkan teknologi itu, kita gunakan teknologi itu untuk kebutuhan kita, untuk kemanfaatan bagi kita, untuk kemaslahatan bagi kita, dengan catatan kita adalah subjek, kita bukan objek. Kita itu adalah yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Karena kalau kita mengendalikan, maka kita akan bisa memanfaatkan segala macam teknologi itu tadi untuk kepentingan kita, untuk kebermanfaatan bagi kita dan lingkungan kita. Tapi kalau kita menjadi yang dimanfaatkan oleh teknologi, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang kemudian akan semakin tertinggal oleh teknologi itu tadi. Itu Pak. Baik, nah berikutnya di sesi terakhir Pak. Waduh, di sesi terakhir aja nih, asik nih. Kalau hari ini Bapak diberi kesempatan membuat sebuah pedoman nasional tentang AI dan keuangan syariah Pak, apa 3 hal yang wajib masuk di dalam penulisan itu Pak? Kan mungkin nanti ada kemudian kayaknya di agree kita bisa nulis satu buku yang kemudian jadi pedoman bersama kaitan dengan AI dan iya benar. Saya memang punya cita-cita untuk Masya Allah, kita doakan ya. Saya sudah termotivasi untuk menulis tentang AI itu berkaitan dengan hukum Islam lah ya, secara umum. Apa ya? Aduh, itu kalau tidak membutuhkan deep thinking, kalau pemikirannya dalam itu susah sih. Tapi overall, yang menurut saya bagaimana kita mengintegrasikan kemudian prinsip-prinsip dalam hukum Islam, baik itu yang sifatnya maqasid syariah ataupun prinsip-prinsip dalam istilah hukum Islam itu sendiri ke dalam teknologi. Bagaimana kemudian misalkan kalau kita berbicara tentang ijtihad ulama berkenaan dengan hukum, bagaimana proses dalam proses ijtihad itu tadi kita bisa menggunakan AI ataupun teknologi yang berkaitan dengan itu dalam proses ijtihad itu. Mungkin arah tulisan itu yang akan saya kejar ke depannya itu arahnya ke sana. Kita doakan ya. Amin. Kita doakan. Semoga juga nanti Agrimedia bisa ikut supporting tulisan Pak Agus. Dan terakhir ada isu penting di persilangan syariah dan teknologi Pak yang sering luput dibahas sama publik ini. Tapi menurut Bapak justru mendesak untuk diperlihatkan kaitannya dengan obrolan kita tadi Pak. Nah kemudian yang menarik lagi adalah ketika kita bicara ekonomi, kemudian syariah, kemudian AI, yang kemudian bisa nggak Pak ini akan terus beriringan Pak? Artinya tidak saling malah menyinggung kan, kalau tadi kita simak ada yang kemudian ini malah dari sisi syariah dilanggar nih gitu. Padahal kan kepinginnya hadirnya din, hadirnya syariah itu menjadi pelindung dan proteksi bagi kita yang terutama yang muslim sih gitu. Bakal kedepannya bakal bisa terus beriringan nggak sih Pak? Akan bisa beriringan selama manusia sebagai usernya itu tadi bisa mensinergikan kesemuanya. Karena manusia itu adalah titik senternya. Kalau dalam segala sesuatu yang ada hari ini itu tidak akan ada kecuali
kalau tidak dikembangkan oleh manusia. AI itu adalah bagian yang dikembangkan oleh manusia. Betul, Jadi betul. regulasi itu adalah sesuatu yang dikembangkan oleh manusia. Praktek perekonomian itu adalah suatu hal yang diusahakan oleh manusia. Artinya untuk sinerginya hal-hal ini tadi kembali ke manusia sebagai senternya itu tadi. Artinya menanamkan akhlak, menanamkan integritas, menanamkan kapabilitas kepada manusia. Manusia itu sebagai titik pusat itu menjadi sangat penting. Selama manusia mampu mensinergikan itu, maka semuanya itu akan bisa sinergi. Tapi kalau seandainya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mensinergikan itu, maka satu dengan yang lain itu akan tumpang tindih atau akan malah saling bertabrakan. Nah, sebagai kemudian di ujung sesi kita, Pak, kan kalau tadi pesan terutama buat teman-teman di mahasiswa HESI dan anak muda, Pak, kalau mungkin closing statement untuk buat kita semuanya, Pak. Kan tadi mungkin bisa jadi kalau kita bicara ekonomi, ya pedagang, UMKM gitu, atau mungkin masyarakat Islam secara umum atau masyarakat Indonesia yang hari ini menyimak siaran kita hari ini, apa pesan atau closing statement terakhir, Pak, sebelum kita Closing statement, guys. Kayak lebih kepada membuat penguatan, kemudian mengingatkan kembali bagi pelaku usaha sih mungkin ya, Pak, kalau kita bicarakan. Bangga, Pak. Baik, kalau dalam konteks ekonomi, kita harus mengingat, ini statement terakhir saya. Jadi kalau kita berbicara tentang muamalah dalam interaksi sosial kita harus memperhatikan prinsip bahwasannya hukum asalnya dalam muamalah itu adalah segala sesuatu boleh sampai ditentukan oleh syariat itu haram. Jadi boleh kita melakukan segala macam bentuk aktivitas perekonomian, tapi harus diperhatikan kalau ada satu dalil saja yang melarang itu, maka serta-merta itu harus kita perhatikan secara seksama, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim harus kita tinggalkan sama sekali. Tuh, ditinggalin ya. Jadi terkadang dia, Pak, udah FYP, udah penghasilan banyak, tapi padahal ada norma yang mau dilanggar, ada nilai dilanggar. Itu dilema tersendiri yang kemudian tadi di ujung beliau menguatkan ya dalam bentuk ekstrimnya ditinggalkan saja. Betul, tinggalkan. Karena mungkin kalau kita melihat pada hakikatnya ekonomi atau ekonomi syariah secara khusus itu pada hakikatnya bukan hanya mengejar laba secara tapi ada keberkahan yang kemudian kita bareng-bareng kejar gitu ya. Aspek berkahnya itu yang paling penting. Ya, terima kasih nih, Pak. Pak Agus, mudah-mudahan berkah selalu, produktif juga terus. Kita tunggu tulisannya, Pak, di teman Agri Publishing. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan kita tunggu nanti peluncuran launching. Ya. Satu buku, yang kedua tadi, Pak, saya kebayang kalau tadi jurusan HESI punya tempat ruang konsultasi bagi teman-teman yang kemudian berinteraksi di dunia ekonomi syariah, kemudian yang kaitan dengan AI dan e-commerce segala macam. Semoga UIN Jusila hadir untuk kemudian mengamankan dan memproteksi para ekonomi dan pelaku syariah. Walaupun terima kasih buat semuanya. Kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.